Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledrik Riarawatrini. Di sini saya akan melanjutkan praktek yang diberikan kepada dosen, yaitu tentang fungsi 1. Langsung aja kita masuk ke tugas pendahuluan. Oke guys, di sini tuh yang pertama itu tugas pendahuluannya, yaitu yang pertama, buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan fungsi. Yang pertama itu yang tidak memiliki input dan output, yang kedua yang memiliki input dan output, yang ketiga yang memiliki input dan tidak memiliki output. Oke, langsung aja kita ke yang pertama, yaitu yang tidak memiliki input dan output. Ya, ini dia guys. Ini adalah programnya. Kita memakai include studio.h dan include stdlib.h. Di sini ada void program A, program B, program C. Di sini memakai main. Terus di sini ada program A. Di sini ada void program A. Ini push. Program menghitung luas dan keliling lingkaran. Push keliling, push luas. Nah, ini sebagai tampilannya. Sengaja coba kita run. Oke, di sini program menghitung luas dan keliling lingkaran. Kelilingnya itu tidak ada, luasnya itu tidak ada. Maka programnya ini dinyatakan benar. Oke guys, langsung aja kita ke tugas pendahuluan yang kedua atau B. Ini tugas pendahuluan yang kedua atau B yang memiliki input dan output. Ini guys, ini memakai sama seperti tadi, programnya include stdioh dan juga include stdlibh.h. Di sini ada seperti tadi program A, program B, program C, main, program A, void program B, program B, void program B, float, J push program. Di sini float J, push program menghitung luas dan keliling lingkaran. Push masukkan jari-jari, scan F sebagai outputnya, print F itu sebagai inputnya keliling. J 2, 3, terus print F luas, print F luas, version F J 3, 14. Oke guys, langsung kita run aja. Kita run. Nah, di sini masukkan program menghitung luas dan keliling jari-jari. Masukkan jari-jari. Jari-jarinya kita masukkan 4. Kita enter. Nah, maka kelilingnya itu 25,120.000 luas. Luasnya itu kelilingnya itu 25,120.000 dan luasnya itu 50,240.000. Jadi kalau menghitung luas keliling itu, kalau jari-jarinya itu 4, maka keliling dan luasnya itu seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk ke yang ketiga, yaitu yang memiliki input dan tidak memiliki output. Oke guys, jadi di sini itu programnya. Terus nantinya kalau di run akan seperti kayak gini. Nah, di sini program menghitung luas dan keliling lingkaran, masukkan jari-jari. Nah, misalnya masukkan jari-jarinya 4. Nah, itu maka prosesnya selesai. Tidak ada inputnya karena tidak ada luasnya karena kelilingnya udah ada, luasnya tidak ada, maka programnya itu selesai. Oke guys, langsung kita masuk ke yang berikut, yaitu percobaan 1. Oke guys, percobaan 1 di sini yaitu buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, tetapi dijumlahkan hanya dengan
hanya data genap yang menggunakan fungsi. Berarti di sini itu data yang genap aja yang dihitung gitu. Oke guys, ini adalah programnya memakai include ini. Di sini ada int jump, terus int main, printf sebagai inputnya, masukkan bilangan, scanf sebagai outputnya, itu %d dan a. Jumlah jump a. Di sini printf sebagai inputnya, total jumlah bilangan genap antar 1 sampai %d, terus %d and a jump return 0, jump int x int b for b sama dengan 0, b kurang dari sama dengan x, b plus sama dengan 2, jump sama dengan jump plus b. Oke guys, langsung kita run aja. Nah, di sini tuh langsung disuruh masukkan bilangannya. Misalnya kita masukkan bilangan 9. Nah, 9 kan angkanya ganjil. Coba kita enter. Nah, itu dari total jumlah bilangan genap antara 1 sampai 9 itu 20, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, itu genap. Maka dijumlahkan itu menjadi 20. Oke guys. Kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita masuk ke yang berikutnya, yaitu ini guys, buatlah program untuk menjumlahkan n dua buah data kemudian hitunglah rata-rata dengan menggunakan fungsi. Oke, di sini saya sudah buat programnya, yaitu seperti ini. Yaitu ini dengan menggunakan call bpointer, buatlah program untuk menukar dua buah bilangan. Oke, langsung kita masuk aja ke sini programnya, yaitu memakai sama seperti yang sebelumnya, include stdio.h, stdlib.h. Sini ada void u int, di sini ada main int main, di sini ada int n a, printf sebagai input, masukkan nilai x, scanf sebagai output, %d dan n. Printf sebagai input, y sama dengan %d n. Void u int a, int b, printf sebagai inputnya itu masukkan nilai y, scanf sebagai nilainya, terus di sini printf x sama dengan %d n b. Oke, langsung kita run aja guys. Oke, nah di sini disuruh masukkan nilai x, misalnya nilai x-nya 4, terus nilai y-nya 6. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. X-nya akan sama dengan 6, y-nya akan sama dengan 4. Proses return 0. Nah, time-nya itu 8,863 second. Kurang lebihnya seperti ini guys. Oke, langsung kita masuk ke yang berikut, yaitu percobaan 4. Nah, ini dengan menggunakan fungsi, buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah inputan. Tampilan, masukkan nilai buah ini. Jadi nanti outputnya atau tampilan terakhirnya itu seperti ini guys. Oke, langsung kita masuk ke programnya. Oke guys, di sini saya udah buat programnya. Tuh include stdio.h, ini juga sama seperti yang sebelumnya, memakai ini. Terus di sini ada int main, di sini ada terbesar, jadi yang paling terbesar nanti ditampilkan akhirnya. Ini void terbesar, terus int a, b, c, d. Printf ini sebagai inputnya atau sebagai programnya. Awal programnya itu nanti masukkan 3 buah bilangan. Terus scanf, %d, ini masukkan 3 bilangan yang mau kita masukkan itu di sini. Ini fungsinya. Di sini ada if a lebih dari b, if b a lebih dari c, d sama dengan a, else d sama dengan c. Di sini if b lebih besar c,
D sama dengan B. LCD sama dengan C. Printf nilai terbesar adalah persen. Nanti nilai di sini tuh printf yang ini tuh nilai terbesarnya akan muncul di prosesnya, yaitu langsung aja kita run aja biar tahu hasilnya. Ini masukkan 3 bilangan seperti tadi. Kita masukkan 6, 9, 8. Maka 8. Maka akan muncul nilai terbesarnya adalah 9, sama seperti dengan ini. Masukkan 3 buah bilangan 3, 9, 6, 9, 8. Nilai terbesarnya adalah 9. Ini. Ini adalah hasilnya. Oke guys, mungkin kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita masuk ke yang berikut, yaitu laporan resmi seperti ini. Oke guys, jadi ini flowchartnya yang saya sudah lakukan, yaitu ini. Percobaan 1 itu start, terus di sini ada N sama dengan input jumlah data, terus masuk ke situ sebagai proses inputnya, nilai input sama dengan di input nilai. Nah, itu sebagai inputnya, ini sebagai inputnya. Terus di sini itu fungsi genap sebagai prosesnya. Di sini nanti masuk ke sini, masuk ke X sama dengan 0. Jika betul, maka ia lewat terus ke sini. Nanti di sini ada jumlah sebagai prosesnya, di sini ada jumlah sama dengan jumlah plus nilai. Terus masuk lagi ke sini. Terus di sini jika betul, maka ia akan masuk ke sini atau N. Jika tidak, maka dia akan masuk ke sini lagi. Dia balik lagi. Guys, kurang lebih seperti itu guys. Nah, kita masuk ke percobaan 2. Nah, ini percobaan 2-nya. Ini percobaan 2-nya. Percobaan 2. Ini guys, percobaan 2. Jadi di sini ada start, di sini Y sama dengan input jumlah data, di sini ada input, di sini juga input, X sama dengan input nilai. Di sini adalah X kurang dari sama dengan Y. Jika iya, maka dia masuk ke proses. Jika tidak, dia akan balik ke inputnya, input X sama dengan nilai input. Oke, dan kalau di sini dia masuk ke sini proses jumlah plus sama dengan nilai, terus masuk ke rata-rata sama dengan jumlah atau jumlah data, terus itu diproses dan dikirim ke sini atau outputnya sini, terus maka disitu akan selesai. Oke guys, langsung kita masuk ke percobaan 3 aja. Di sini ada input, ada start sini ada nilai A sama dengan A, terus sini nilai B sama dengan B. Ini sebagai input, di sini sebagai proses, yaitu 1 dan juga nilai 2. Di sini dari proses ini dia akan ke sini atau outputnya. Nah, nilai B A sama dengan B dan juga nilai B sama dengan A. Itu maka kalau di sini ada input, proses dan juga output, maka di sini akan segera berakhir program tersebut. Oke guys, kita masuk ke percobaan 4, yaitu di sini ada input, ada start yaitu input A, B, C. Nah, nanti input A, B, C ini dijadikan 1, terus dikirim ke sini A lebih dari B, terus dari B sini dia mengirim ke sini B kurang, B lebih besar dari C. Di sini B lebih kirim ke sini A lebih besar dari C. Nanti di sini dia mengirim ke sini proses B. Dan juga di sini juga dia akan mengirim ke proses A dan juga proses B. Di sini juga mengirim ke proses B dan proses C. Nah, nanti dari proses B, dari A, B, C dan juga B yang ini, dia akan langsung masuk ke sini N. Di sini itu outputnya. Sini. Nih, outputnya
maka langsung masuk ke N, maka selesai sudah program yang telah dilaksanakan oleh Oke guys, kita masuk ke soal kedua, yaitu buatlah suatu fungsi ganjil yang mengembalikan nilai 1 jika argumen yang diberikan adalah bilangan ganjil yang mengembalikan nilai 0 jika argumen tersebut bukan bilangan ganjil. Jadi di sini mengerti soalnya, di sini adalah bila ganjil dan mengembalikan nilai 0, dan jika genap fungsi ganjil yang mengembalikan nilai 1 berikan adalah bilangan ganjil dan mengembalikan jika argumen tersebut bilangan ganjil. Oke, langsung aja kita masuk ke prosesnya biar bisa langsung tahu. Oke guys, ini adalah programnya, include memakai seperti yang tadi, include stdio_h dan include stdlib_h, int a, b, int main, ganjil, itu nilainya. Oke guys, di sini ada ganjil, terus di sini ganjil, terus printf sebagai masukkan nilai. Nanti di sini adalah tampilannya di waktu prosesnya ini di run. Terus di sini ada scanf %d ada nilainya. Terus b sama dengan a %2, printf mengembalikan %d. Itu nanti ini akan mengembalikan ininya, prosesnya yang dari sini. Langsung aja kita run. Oke. Di sini masukkan 4, nilainya 4. Oke, terus sini salah lagi. Oke, jadi di sini kita masukkan nilai 4. Oke guys, maka pengembaliannya sama dengan 0. Oke guys, mungkin kurang lebihnya seperti ini. Langsung aja kita masuk ke percobaan lagi, laporan resmi yang ketiga. Oke, yaitu seperti ini. Apa hasil eksekusi dari program berikut ini? Ini program ini eksekusinya akan seperti apa? Nanti kita lihat di hasilnya. Oke guys, langsung kita masuk ke programnya. Oke guys, ini adalah programnya, dia memakai satu aja, include stdio_h seperti yang ada di modulnya. Terus sini ada void, ubah int main, int x, printf masukkan nilai x. Jadi nanti di sini menghitung nilai x-nya. Terus printf scanf itu %d nilainya berapa, dan x, ubah x, printf x sama dengan %d n x. Void ubah int y sama dengan 85. Oke, langsung aja kita masuk ke run-nya. Coba kita run. Masukkan nilai x-nya. Sama dengan berapa ya? 4. 25 lah. Oke. Maka x-nya akan seperti ini, x-nya sama dengan 25. Jadi situ. Jadi kalau di sini untuk menghitung jumlah x, jadi kalau masukkan nilai x-nya 7, maka x-nya sama dengan 7. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tugas yang diberikan dari Pak dosen kami, Pak Wasis. Mungkin kebanyakan salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan karena kita juga belajar dari kesalahan. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.